Aku tak makan dikit. Jempol saya bergigit. Nempel di bawah kepala, nempel di bawah. Coba. Coba mana? Lebih enak. Lebih enak. Iya. Lebih enak. Berarti memang dislokasi. Kalau nggak dislokasi nggak akan enak. Lebih enak. Jadi memang membetulkan itu begitu, Pak. Banyak. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Ambon. Oh, tahu dari mana yang ke sini? Dari Kota. Oh, dari Kota. Iya. Oh, waktu itu jenengan nyari apa? Nyari tempat terapi atau jenengan nyari apa? Nyari terapi rahang atau nyari apa waktu itu? Kertas gitu kayak di kitab-kitab gitu. Oh, di Kota Rajut Kota. Kalau tak kertas sama rawarat jangan di sini berarti karena ini kategori dislokasi. Di kertas kapal lahirnya yang perguna dari rahang. Jadi artinya kadang-kadang apa yang dipahami oleh masyarakat awam itu belum tentu benar. Sama minta kretek-kretek kalau pelan-pelan pinggang, pelan-pelan, paling bagus itu pelan-pelan pinggang. Kalau untuk jari-jari sebenarnya dia bukan kretek, kalau sendi-sendi lain itu namanya sebenarnya reposisi sendi. Reposisi sendi artinya mengembalikan posisi sendi pada tempatnya. Reposisi sendi artinya mengembalikan posisi sendi yang benar. Nah, jadi begitu namanya kalau kesleo itu dislokasi. Jadi kan katanya ulangnya di rahang toh. Iya. Awalnya bagaimana ceritakan? Mulai kapan sakit? Ini sebenarnya sudah lama. Lama itu berapa lama? Sekitar 2012. Oh, Tapi nggak pernah sakit kan? Tapi nggak sakit. 2012. Nah, dulu tuh Jangan makan sesuatu yang agak keras. Keras? Terus Sakit. tiba-tiba kok Nyeri lah. Terus buat mangap gini dulu sakit. Terus saya periksa ke dokter gigi, kasih obat, dikasih anti infeksi terus. Anti nyeri sebenarnya, anti nyeri kasih anti nyeri sembuh. Kalau waktu itu semua kemungkinan jenengan hanya mengalami namanya kram otot karena begini, kelelahan mengunyah yang keras, yang kayak daging, alot ya. Akan maknanya artinya ketika kita itu terlalu ngoyo rahang kita saat mengunyah sesuatu makanan yang alot seperti daging yang alot ya, atau kalau misalnya makanan yang keras, maka ototnya kram. Ketika kram itu dia nyeri, seperti sama moro-moro olahraga tanpa pemanasan, kram otot kaki misalnya kakinya nyeri. Sebenarnya itu saja waktu itu dia mereda, tapi kalau itu misalnya keselio pada rahang mandibula, dia nggak bisa sembuh dengan hanya berperda nyeri. Kemungkinan saya menduga saat itu hanya mengalami kram karena kelelahan mengunyah sesuatu yang alot, seperti dagingnya alot kurang matang memasaknya, atau ayam yang sudah tua, dagingnya yang sudah tua itu kan alot biasanya, seperti itu saya menduganya. Atau kacang yang keras yang kelamaan mengunyahnya, artinya makme kakean, kebanyakan makme akhirnya lelah. Biasanya faktor-faktor kelelahan otot itu yang sembuh dengan obat itu. Tetapi kalau itu adalah kategori dislokasi, sendi rahangnya geser, dia nggak akan sembuh dengan cara obat pereda nyeri. Obat itu mampunya dia hanya mengatasi kalau infeksi ya antibiotik yang diberikan, kalau nyeri ya pereda nyeri yang diberikan. Itu Bu analisa saya waktu itu. Jadi waktu 2012 itu bukan dislokasi yang kan yang dikonsulkan ke saya kan geser rahang pada sendi di rahang katanya. Tidak, itu waktu makan, ini itu sakit. Bukan. Ada bunyinya kok. Oh. Nah, yang sebelah mana yang bunyi? Yang ini. Itu kemungkinan goyah itu pada sendi. Nah, sendi terus yang enggak kanan. sakit sampai kemarin hari. Pas bagaimana kas bunyi itu terus mengunyah keras? Enggak. Pas bagaimana? Ini, buka mulut. Kok? Buka mulut kok. Iya. Pada sisi kiri. Ya. Yang lanjut lanjutkan Bu. Setelah itu bagaimana Ibu? Terus setelah itu waktu hari kemarin hari apa itu ya? Hari Selasa. Nah, hari Selasa bangun tidur, sini tuh terasa
di mana titiknya? Pegang. Ini sekitar ini sampai ke belakang. Situ. Lanjut. Terus tak minum anti nyeri berkurang. Berkurang ya, nyerinya Tapi berkurang. tiap mau tidur nggak bisa tidur soalnya ini omong banget. Mulai kapan yang terasa? Hari Selasa itu? Hari Atau Selasa. sebelumnya enggak apa-apa? Sebelumnya nggak apa-apa. Hari Selasa berapa hari berarti? Selasa sekarang 3 hari. 3 hari ya? Heeh. Iya sudah. Itu berarti apa ini? Hanya berdalil Cuma, saja? heeh. Nggak periksa? Enggak. Nggak pernah difoto? Enggak pernah. Ya sudah. Kadang-kadang ketika gesernya itu sedikit di foto pun tidak nampak. Itu yang repotnya. Ketika gesernya itu sedikit di foto pun tidak nampak. Jadi kalau sampai sakit berlama-lama, artinya sering kambuh, bisa jadi memang ada geser. Kalau dia hanya masalah kecapean karena mengunyah sesuatu, dia nanti akan sembuh dengan sendirinya ketika dengan geser mengunyah pada sisi yang kanan. Itu kan yang kiri yang sakit. Ketika yang misalkan akibat mengunyah, dengan ketika pindah mengunyah pada sisi kanan, ini akan sembuh dengan sendirinya ketika ini kan dinonaktifkan yang itu yang sebelah kiri. Jadi itu kalau misalnya faktor karena kecapean mengunyah. Tapi kalau misalnya enggak karena mengunyah dia sakit, bisa jadi memang ada geser. Bisa jadi ada geser. Atau kalau enggak memang terlalu banyak tidur miring pada sisi ini, sehingga nanti akan terjadi kram pada leher ini. Iya. Enggak, tapi sakitnya tidak di larang, baru di leher sakitnya. Jadi sakitnya di mana? Ini. Di situ. Ini. Kan sering miring sini, Pak. Ini, belakang ini, Ah. terus ini belakang ini uang. Kalau dibuat mangap itu sakit, tahan? Enggak. Enggak, tapi bunyi kok. Oh ya sudah. Kalau sakitnya enggak, Kelak, kelak langsung. Ini bunyi. langsung kelak ya. Ya sudah, nanti coba kita ambil posisi. Mulai saya kalau minyak agak enggak terlalu ini mantap. Ya sudah. Jadi mereposisi rahang itu tidak mudah. Mereposisi rahang itu tidak mudah. Ya, jadi itu saja kurangnya. Oh di situ. Depan telinga. Depan telinga sakit ya? Bukan di sini. Ini. Ini. Kalau dibuat mangap, sakitnya di sini. Nggak sakit? Apa? Enggak sakit. Bunyi. Kelak. Tapi sekarang ini Kemang. Sudah. Coba ini sebentar, ini ditaruh buka mulut dulu, tak taruh tisunya. Jangan digigit. Saya hanya buat nahan saja, rahang ibu. Gitu. Jangan digigit ya. Arti, maaf tak mangap dikit. Jempol saya ambil dikit. Nempel di bawah kepala, nempel di bawah. Coba nah. Lebih enak. Iya. Lebih enak. Berarti memang dislokasi. Kalau nggak dislokasi nggak akan enak. Lebih enak. Jadi memang membetulkan itu begitu Pak. Banyak. Saya kalau mencari di YouTube itu cara membetulkan hantu sulit menemukan. Saya menemukan ini sebenarnya sudah lama, sudah mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Tetapi kasusnya jarang. Orang yang dengan keluhan seperti ini jarang. Sehingga kalau mencari video saya tentang pengobatan ini belum ada. Saya menemukan tekniknya ini sudah lama. Waktu saya mempelajari bagaimana membetulkan rahang ya. Tapi kasusnya ini jarang. Orang yang mengalami keluhan serupa ini. Sehingga kalau mencari di YouTube video saya pengobatan ini ya belum ada kan, kasusnya jarang. Lebih nyaman buat buka mulut Pak. Lebih enak. Iya. Bunyi kleknya ngurangi? Iya, berkurang. Masih ada? Ada sedikit tapi enggak kayak. Gak ada, sedikit lagi ya. Tenang ya. Ya bentar lah. Bentar. Takut tidak takut. Kenapa? Enggak takut. Aku takut dong, tadi orang sudah tambahin aku takut. Enggak maksudnya. Dia kalau takut tak teruskan ini, karena saya nggak mungkin menterapi orang yang cemas. Iya, tenang ya. Cek Ya? langsung. Udah pelan-pelan ya, karena tak ganjel ini aku gak kegigit sampean. Copot aku mau. Tak jempol saya berdarah nanti. Ya, bentar ya. Ini karena harus yang masih ya. Gigi saya di sampai. Nempelkan kepala ke tembok.
Kuat. Lagi, lebih enak, semakin enak. Iya. Semakin enak. Bener? Sudah semakin enak ya? Ya sudah, wes. Mudah-mudahan sudah sembuh ya. Amin. Tinggal saya ngobati lehernya. Lehernya tak netralkan. Amin, mau piring tok. Tangan ada ya, dari badan dari ini ada dalam tangan. Sakit ini, otot ini, sakit ini. Megang, sakit. Terus. Itu di tangan nanti kami mandi. Wes, nggak apa-apa, aku tapi. Gimana ibu rasakan di leher? Lebih nyaman nggak? Iya, enggak ngaku. Nggak kaku tak, langsung enak toh. Jadi begitu cara menyembuhkannya. Bahkan daripada pijat pun lebih seperti ini. Soalnya Soalnya dari hari Selasa itu marah-marah. kenapa kemana-mana? Ya karena sakit. Rumah sakit terus marah-marah. Terus yang disalami siapa? Ya tapi nyaman kan, ya? Enak ya? Alhamdulillah sudah. Pak. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.